Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nur Awalinda, NIM 23070200043, kelas 4B Tadris Matematika, mata kuliah metode numerik. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama-sama mengenai diferensiasi numerik, tepatnya metode selisih tengahan. So, siapkan alat tulis kalian, mari kita mulai. Baik, sebelum kita masuk ke pembahasan, pertama saya ingin mereview singkat mengenai diferensiasi numerik. Oh ya, teman-teman masih ingat gak nih dalam diferensiasi numerik dapat menggunakan metode apa aja? Ya benar, yang pertama metode selisih maju, lalu ada metode selisih tengahan, dan ada juga metode selisih mundur. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas mengenai metode selisih tengahan. Metode selisih tengahan adalah metode penentuan nilai diferensial atau turunan dengan mengambil perubahan dua titik di sekitar titik yang diukur. Dapat dilihat, ini merupakan gambar dari ilustrasi kurva metode selisih tengahan. Lalu, metode selisih tengah ini biasanya juga dapat diartikan sebagai rata-rata dari selisih maju dan metode selisih mundur. Rumus selisih mundur, F absen X kurangi H sama dengan F absen X dikurangi F X kurangi H per atau dibagi H. Rumus ini didapatkan dari rumus umum diferensial. Mari ingat kembali bagaimana rumusnya. Rumus umum diferensial adalah F absen X kurangi H sama dengan F dalam kurung X kurangi H ditambah H dikurangi F X min H dibagi H sama dengan Fx dikurangi F dalam kurung X kurangi H per atau dibagi H. Lalu untuk metode selisih maju rumusnya F absen X sama dengan F absen X plus H dikurangi Fx per H. Maka rumus umum diferensial metode tengahan F absen X sama dengan F absen X kurangi H ditambah F absen X per 2. Ini ya berarti ini ditambah dengan ini lalu dibagi 2. Karena metode selisih tengahan ini merupakan rata-rata dari kedua metode ini. Jumlahkan setelah itu dibagi 2. Hasilnya apa? Hasilnya adalah F absen X sama dengan F dalam kurung X plus H dikurangi F dalam kurung X kurangi H dibagi 2H. Oke, itu rumus untuk metode selisih tengahan. Agar lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya bersama-sama. Contoh, dengan menggunakan metode selisih tengahan, hitunglah nilai turunan fungsi fx sama dengan x kuadrat pada titik x sama dengan 2 dengan h sama dengan 0,1 dan H sama dengan 0,01, kemudian tentukan juga error relatifnya. Lalu untuk penyelesaiannya, pertama kita mencari dulu nilai eksak atau nilai analitik atau nilai yang sebenarnya. Fx sama dengan x kuadrat, lalu kita substitusikan angka 2-nya menjadi 2 pangkat 2 yaitu 4. Lalu untuk cara pengerjaan secara numeriknya sebagai berikut. Langsung saja kita substitusikan H sama dengan 0,1 ke dalam rumusnya. Rumusnya adalah F absen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx kurangi 2 per 2H. Kita substitusikan X-nya adalah 2, H-nya adalah 0,1 seperti ini. Kemudian kita jumlahkan 2 ditambah 0,1 sama dengan 2,1. Jadi ini F 2,1 dikurangi 2 dikurangi 0,1 itu kan hasilnya 1,1.
Jadi F2,1 dikurangi F1,9 dibaginya itu hasil dari 2 dikalikan 0,1 sama dengan 0,2. Lalu kita substitusikan F2,1 dan F1,9 itu ke dalam fungsi yang telah diketahui di soal. Lalu nantinya akan ketemu nilai 4,41 dikurangi 3,61 dibagi 0,2 dan hasilnya adalah 4. Lalu kita cari nilai error relatifnya. Rumus dari error relatif yaitu nilai sebenarnya dikurangi nilai pendekatan dibagi dengan nilai sebenarnya. Nilai sebenarnya kan 4, berarti 4 dikurangi nilai pendekatannya juga 4. Berarti 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikalikan 100% sama dengan 0%. Ternyata tidak ada error atau kesalahan jika menggunakan metode selisih tengahan ini. Hasilnya sama dengan hasil yang sebenarnya. Nah, bagaimana ya dengan yang hanya 0,01? Apakah errornya juga 0%? Kita lihat ternyata, kita lihat dulu untuk turunannya ya. Rumusnya F absen X sama dengan Fx plus H dikurangi Fx kurangi H dibagi 2H. Langsung kita substitusikan, X-nya adalah 2 dan hanya adalah 0,01. Setelah kita substitusikan, kita proses seperti yang tadi, hasilnya adalah 4. Lalu untuk error relatifnya, nilai sebenarnya sama dengan yang tadi yaitu 4, berarti 4 dikurangi 4 dibagi 4 dikalikan 100%. Dan ternyata hasilnya juga sama yaitu 0%. Sehingga dapat disimpulkan bahwa metode selisih tengahan ini merupakan metode yang cukup akurat jika dibandingkan dengan metode-metode sebelumnya, karena hasilnya sama dengan hasil sebenarnya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya meminta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.